Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan mahasiswa, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara dari mata kuliah Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang struktur lahir dan struktur batin yang ada di dalam sebuah puisi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh pada struktur lahir dan juga struktur batin yang ada di dalam sebuah puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman, apa itu puisi. Sebuah karya sastra yang berasal dari pemikiran atau gagasan seseorang dan dituliskan atau dituangkan ke dalam sebuah kata-kata yang bahasanya terikat oleh sebuah rima. Nah, rima sendiri merupakan salah satu bagian dari struktur lahir sebuah puisi. Struktur lahir dalam sebuah puisi merupakan unsur pembangun sebuah puisi yang tampak pada susunan kata-katanya. Jadi, struktur lahir ini adalah unsur yang memiliki sifat fisik atau sifat secara lahir dan dapat terlihat oleh pembacanya. Lalu, apa saja sih struktur lahir yang terdapat di dalam sebuah puisi? Seperti yang kita ketahui, bahwa puisi selalu mengutamakan hal-hal yang bersifat indah, sehingga ketika kita membaca puisi, kita akan dapat merasakan bahwa kata-kata yang dipilih oleh pengarang merupakan kata-kata yang sangat indah dan penuh dengan makna. Rima sendiri merupakan persamaan bunyi yang terdapat di awal, di tengah, ataupun di akhir sebuah baris di dalam sebuah puisi. Kita lanjut ke bagian struktur lahir yang berikutnya, yakni diksi. Di dalam sebuah puisi tentu saja memiliki diksi atau kata-kata yang terkadang kita kurang familiar. Tetapi ketika kita membacanya, kata-kata itu justru dapat menghipnotis kita atau memengaruhi kita sehingga kita bisa terbawa suasana di dalamnya. Selanjutnya yakni majas. Majas merupakan bahasa kiasan yang mampu melahirkan efek yang dapat dirasakan oleh para pembaca sehingga menimbulkan konotasi tertentu. Seringkali kita temui adanya majas hiperbola atau majas yang melebih-lebihkan sebuah kata di dalam sebuah puisi, dan kata itu sendiri memiliki makna yang tidak sebenarnya. Di dalam struktur lahir sebuah puisi juga terdapat kata konkret, imaji, dan juga tipografi. Jadi kata konkret adalah sebuah kata-kata yang dipilih oleh para pengarang ataupun para penulis untuk membangkitkan imaji para pembaca. Nah, di sini kata konkret tentu saja mengandung kata-kata yang dapat diterima oleh panca indera manusia seperti indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, dan indera yang lain. Di sini antara kata konkret dan juga imaji sangat erat kaitannya loh teman-teman. Imaji akan dibangun berdasarkan kata konkret yang dipilih oleh para penulis atau pengarang puisi. Yang selanjutnya adalah tipografi. Jadi tipografi di sini adalah susunan atau penulisan baris dan juga bait pada sebuah puisi. Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Oke, setelah mendengar lagu tadi, saya kira teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Di setiap akhir baris terdapat huruf konsonan N dan juga huruf vokal A, yakni berbunyi an, termasuk ke dalam struktur lahir dalam sebuah puisi, yakni rima. Sebuah lirik lagu memang dapat dikatakan sebagai sebuah puisi karena
Di dalam sebuah lirik lagu juga mengandung beberapa struktur yang memang dimiliki oleh puisi. Terdapat pemilihan kata atau diksi yang digunakan oleh pencipta lirik lagunya. Beberapa di antaranya seperti kata landak, kemudian kata menggonggong, kata bajingan, kata pangeran, dan kata-kata yang lain. Apakah sampai sini teman-teman sudah paham? Oke, kalau belum jangan khawatir karena saya mempunyai satu contoh lagi dan mari kita simak bersama. Bilas muka gosok gigi evaluasi, tidur sejenak menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Oke, tentu saja lagu yang satu ini sudah sangat-sangat dikenal ya. Di setiap akhir baris terdapat bunyi atau rima yang sama, yakni terdapat huruf vokal I pada kata hari, pada kata evaluasi, pada kata pagi, dan juga pada kata ini. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang struktur lahir sebuah puisi, sekarang kita akan berpindah ke struktur batin. Jadi struktur batin adalah unsur pembangun puisi, namun perbedaannya di sini adalah struktur batin tidak dapat dilihat melalui kata-kata di dalam sebuah puisi, karena struktur batin hanya bisa ditangkap atau dirasakan saja. Ada 4, yang pertama adalah tema, kemudian nada, rasa, dan juga amanat. Tema adalah salah satu hal yang paling mendasar di dalam sebuah puisi. Nada dalam sebuah puisi bisa jadi nada yang lantang, nada yang keras, kemudian nada yang lemah lembut, nada yang pelan, dan juga nada-nada yang lain. Tadi kita sudah mengulik tentang imaji dan juga kata konkret di dalam struktur lahir sebuah puisi. Nah, di dalam kata konkret dan imaji tersebut akan kita temukan sebuah rasa ketika kita membaca sebuah puisi. Oke, dan yang terakhir adalah amanat. Di dalam sebuah karya sastra pasti mengandung sebuah amanat yang dapat dipetik oleh para pembacanya. Ada yang mencari cinta di antara gudang rumah para cerita, tiang temali kapal tiada berlalu, menghembus diri dalam, percaya mau berpaut. Oke, bagaimana setelah membaca salah satu puisi karya Chairil Anwar yakni Senja di Pelabuhan Kecil? Sudah berasakah bagaimana suasana yang dihadirkan dalam puisi tersebut? Puisi ini mengandung struktur batin. Tema dari puisi ini tentu saja adalah tentang cinta, lebih tepatnya tentang patah hati seseorang karena cinta. Kemudian nada dalam puisi ini bergantung kepada para pembaca masing-masing ya. Dan rasa yang dihasilkan pun juga tentu saja rasa sakit hati, rasa rindu, rasa kecewa. Puisi ini menyampaikan pesan bahwa kita harus bisa merelakan dan juga mengikhlaskan segala sesuatu yang memang telah pergi, yang memang telah meninggalkan kita atau bahkan menghilang. Nah, saya masih ada satu contoh puisi lagi. Ayo kita simak. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada. Salah satu karya dari almarhum Sapardi Djoko Damono yakni puisi berjudul Aku Ingin. Ada tema, lagi-lagi temanya tentang cinta, tentang kemanusiaan, tentang patah hati. Kemudian rasa yang dihasilkan ketika kita membaca, rindu, rasa patah hati, kemudian rasa galau. Amanat yang bisa diambil dari sini tentu saja tentang pengorbanan seseorang kepada yang terkasih, kepada seseorang yang dicintai. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini tentang struktur lahir dan struktur batin dalam puisi yang semoga dapat menambah wawasan teman-teman mahasiswa sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.